Badri gitu kan, ini jurnal. Nah, kenapa ini ada? Karena berawal dari semakin terkotak-kotaknya menurut jurnal ini, semakin terkotak-kotaknya ilmu sains dan agama. Betul. Ya, dan sehingga ditinggalkanlah nilai-nilai agama, moral dan etika itu. Nah, jadi semakin majunya ilmu sains, semakin majunya ilmu pengetahuan mengakibatkan agama itu ditinggalkan. Nah, nilai-nilai moral dan etikanya itu sudah mulai ditinggalkan. Jadi ada dampak nih. Dampaknya itu salah satunya kerawanan sosial dan psikologi gitu. Jadi ilmu pengetahuan semakin maju, tetapi ada nih yang menurun gitu. Antara lain ya kerawanan sosial dan psikologi itu memisahkan atau mengotak-ngotakkan sains dengan agama gitu kan, tidak ada kaitannya gitu. Semacam loss of other dia. Iya gitu. Itu yang kakak pahami di awal-awal pendahuluan. Betul kok, kata Bunda Ana juga gitu tadi. Gitu. Iya. Jadi ilmuwan itu sendiri sebenarnya sudah memprediksi bahwa akan adanya perseteruan dan pertempuran kebudayaan setelah perseteruan antara dua superpower dunia, yaitu pertentangan antara budaya barat dan budaya Islam, yang salah satunya diantaranya adalah di bidang ilmu pengetahuan gitu. Jadi memang sudah mengotak-ngotakkan nih antara sains, ilmu pengetahuan dengan agama. Nah, di abad 20 ini perkembangan psikologi Islam itu semakin pesat gitu, semakin pesat. Hari ke hari perkembangan perkembangan psikologi Islam itu semakin cepat. Hal ini dapat tercermin salah satunya yaitu telah banyak para pemerhati psikologi yang mulai memperhatikan aspek agama dalam kajian ilmu psikologi. Jadi sekarang ini banyak nih pemerhati psikologi Islam. Jadi mulai banyak yang sudah meneliti itu gitu, melakukan penelitian yang berhubungan dengan keterkaitan antara agama dengan psikologi gitu. Nah, kenapa dibutuhkan psikologi Islam? Ya karena ketidakpuasan terhadap konsep psikologi konvensional yang sudah ada gitu. Jadi kenapa sih ada psikologi Islam? Berawal dari ketidakpuasan terhadap konsep psikologi konvensional yang sudah ada. Nah, di dalam ilmu psikologi itu ada 4 aliran atau mazhab ya. Yang pertama di bidang psikologi yaitu psikoanalisa, behaviorisme, humanias dan transpersonal. Ini masih pendahuluan nih, belum membedah tentang Malik Badri nih, ini masih pendahuluan tentang psikologi. Jadi ada 4 aliran, ada 4 mazhab. Yang pertama tadi psikoanalisa, behaviorisme, humanias dan transpersonal. Nah, apa itu? Kenapa ada 4 aliran itu? Kenapa ada 4 mazhab itu? Ya karena ketidakpuasan antara mazhab satu dengan mazhab yang lainnya gitu. Jadi para peneliti itu merasa tidak puas nih, jadinya ada muncul aliran-aliran baru. Nah, kalau mazhab psikoanalisa itu mazhab ini memandang aktivitas manusia merupakan proses-proses mental dan proses aktivitas sadar dan tidak sadar dalam diri manusia. Yang kakak pahami sih mental. Jadi proses-proses aktivitas manusia itu merupakan proses mental dan proses aktivitas sadar dan tidak sadar dalam diri manusia. Jadi kita itu bertindak berdasarkan sadar dan tidak sadarnya gitu loh. Kita bertindak berdasarkan sadar dan tidak sadar yang ada pada diri kita gitu. Itu yang psikoanalisa. Kemudian muncul nih analisis yang pertama itu psikoanalisa itu ditentang oleh mazhab yang kedua, mazhab behaviorisme. Nah, itu apa behaviorisme itu? Itu aktivitas manusia bukan dipengaruhi oleh aktivitas kesadaran dalam diri, melainkan adaptasi perilaku
dan pembelajaran tersebut dikendalikan oleh prinsip-prinsip asosiasi. Jadi kalau yang pertama itu kan berdasarkan sadar dan tidak kesadaran gitu kan. Yang kedua ini ditentang nih. Nah, jadi katanya manusia bukan dipengaruhi oleh aktivitas kesadaran dalam diri, melainkan ada adaptasi perilaku dan pembelajaran asosiasi. Pembelajaran asosiasi ini kayak Sekolah. kayak kita dengan lingkungan, kita dengan orang lain gitu, sosialnya lah gitu, sosialnya. Jadi bukan hanya berdasarkan diri nih, tapi dipengaruhi juga oleh sosialnya gitu. Yang ketiga, nah setelah itu ada lagi muncul aliran baru, nah, kelahiran mazhab humanistik. Bukan, yang ketiga Psikologi. Masa humanistik emang? iya, yang ketiga humanistik. Nah, dalam mazhab humanistik ini memandang bahwa individu berusaha mencapai perkembangan potensinya dan menolak penjelasan mekanis dan materialistik atau atas proses-proses psikologi. Jadi yang kakak pahami di mazhab humanistik itu kita nih sebagai manusia mencoba mencapai perkembangan potensi kita, tetapi tidak ada hubungannya tuh semua itu dengan materi, dengan jiwa-jiwa manusia lainnya. Pokoknya kita mengembangkan materi kita, potensi kita aja sendiri, nggak ada hubungannya nih dengan yang lainnya gitu kan. Jadi kita nih gitu. Nah, kemudian setelah itu lahirlah mazhab yang keempat. Mazhab personal. Mazhab yang keempat? Transpersonal. Apa tadi ya mazhab yang keempat transpersonal itu yang mana? Oh ini dia. Salah satu mazhab yang dipelopori oleh Abraham Maslow. Konsep utama mazhab transpersonal itu memandang manusia tidak hanya mempunyai kesadaran psikofisik, psikokognitif atau psikohumanistik, namun juga manusia mempunyai kesadaran yang terdalam yang tinggi sifatnya. Jadi manusia itu kalau mazhab yang terakhir nih, yang transpersonal itu memandang manusia tidak hanya mempunyai kesadaran fisik saja, pengetahuan saja atau relasi saja, hubungan antara sesama, tetapi juga kesadaran diri itu tinggi loh nilainya gitu. Kesadaran kita untuk melakukan sesuatu itu punya andil yang tinggi gitu, untuk kita melakukan sesuatu. Jadi bukan hanya dipengaruhi oleh orang lain gitu, tapi kita juga punya kesadaran yang tinggi untuk melakukan sesuatu. Itu yang kakak pahami 4 mazhab. Nah, karena ketidakpuasan itulah maka muncul aliran-aliran itu atau 4 mazhab itu semua dikarenakan adanya ketidakpuasan oleh pemerhati perkembangan ilmu psikologi. Jadi muncullah aliran-aliran atau mazhab-mazhab yang 1 sampai 4 tadi gitu kan. Nah, kemudian permasalahan yang ada adalah hingga saat ini pun permasalahan yang ada itu bukan susah ya, maksudnya masih dalam proses yang tidak mudah. Jadi dalam asumsi peneliti, hal ini disebabkan oleh belum ada kesepakatan mengenai pendekatan dalam merumuskan teori psikologi Islam. Jadi sampai sekarang itu juga tidak mudah prosesnya. Psikologi Islam itu tidak susah gitu, karena perbedaan pandangan itu tadi ya, perbedaan kesepakatan pandangan gitu, serta pemahaman yang berbeda tentang hakikat psikologi Islam itu sendiri, baik dari pengaji dalam bidang agama maupun dalam bidang psikologi. Jadi masih sulit nih, masih dalam proses juga sampai pada saat sekarang. Nah, jadinya karena banyak tuh perbedaan, ada beberapa aliran juga, maka penulis memilih salah satu tokoh psikologi Islam. Nah, salah satunya Malik Badri. Nah, karena banyak sekali perbedaan-perbedaan itu, penulis memilih Malik Badri. Malik Badri itu siapa? Dia adalah salah satu tokoh pelopor perkembangan psikologi Islam gitu. Gerakan psikologi Islam secara objektif berawal ketika Malik Badri, seorang psikolog dari sebuah negara di Afrika, menerbitkan buku The Dilemma of Muslim Psychologist pada tahun 1979. Jadi Bapak Malik Badri ini adalah tokoh psikologi Islam. Nah, kalau di Indonesia sendiri, gerakan psikologi Islam itu dimulai tahun 1990-an.
yang gaungnya semakin keras di awal milenial ketiga ini. Jadi sudah dimulai di Indonesia, sudah dimulai dari tahun 1990-an gitu. Nah, dalam tulisan ini peneliti mengkaji bagaimana pendekatan psikologi Islam perspektif Malik Badri. Jadi ini jurnal ini meneliti atau mengkaji bagaimana sih pendekatan psikologi Islam itu menurut Malik Badri gitu. Malik Badri itu gitu. Nah, apa lagi ya? Makanya buku yang kita beli itu Nanti sama ini ya. Malik Badri gitu. Ini Iya. pembukanya berarti. Ini hanya pembukanya saja, pengantarnya Kenapa kita saja. harus beli buku yang baru? Iya, minggu depan itu kan. Jadi rupanya itu buku terbitan dari Malik Badri Iya, dari Malik Badri, seorang tokoh psikologi Islam di Afrika. di Afrika. Nah, dalam melakukan analisis pendekatan perumusan teori psikologi Islam dari persepsi Malik Badri, peneliti menggunakan alat. Nah, ini alat untuk meneliti ini si penulis menggunakan pendapat dari Abdul Mujib dan Yusuf Muzakir. Nah, berdasarkan dari Abdul Mujib dan Yusuf Muzakir itu pendekatan yang digunakan dalam membangun psikologi Islam itu ada 3 nih. Psikologi Islam itu sebagaimana yang pernah dipraktekkan oleh para psikologi maupun terdahulu. Setidak-tidaknya meliputi 3 aspek, yaitu pendekatan skriptualis, pendekatan filosofis, dan pendekatan tasawufi. Nah, penulis itu mengambil dari Abdul Mujib dan Yusuf Muzakir itu tadi. Kalau dalam aspek psikologi Islam itu ada 3 nih, pendekatan skriptualis, pendekatan filosofis, dan pendekatan tasawufi. Apakah Malik Badri menggunakan 3 ini? Nah, itu nanti kita bisa lihat dari hasil ini ya, hasil penelitiannya gitu, dari kesimpulannya. Jadi apa itu, kan tadi 3 aspek. Apa itu 3 aspek? Yang pertama itu aspek skriptualis. Skriptualis itu pendekatan pengkajian psikologi Islam yang didasarkan atas teks-teks Al-Quran ataupun hadis secara literal. Jadi berdasarkan teks-teks dalam Al-Quran kalau di skriptualis. Kalau filosofis itu pendekatan pengajian psikologi Islam yang didasarkan atas prosedur berpikir spekulatif. Prosedur yang dimaksud mencakup berpikir yang sistematik, radikal, dan universal. Nah, ini nanti ada lebih panjang di penjelasannya. Kalau yang tasawufi atau sufistik itu pendekatan pengajian psikologi Islam yang didasarkan pada prosedur intuitif, ilham, dan cita rasa. Jadi yang psikologi Islam itu menggunakan 3 pendekatan itu tadi, yang skriptualis, filosofis, dan tasawufi. Nah, Malik Badri tadi. Betul. Malik Badri itu menggunakan ketiga itu gitu. Nah, dalam analisa peneliti, jika menggunakan pendekatan dari pendapat Abdul Mujib dan Yusuf Muzakir, Malik Badri itu merumuskan pendekatan teori psikologi Islam menggunakan pendekatan filosofis, pendekatan skriptualis, dan pendekatan tasawufi. Jadi ketiga-tiga pendekatan itu dipakai gitu. Nah, itu dilihat dari mana? Kenapa bisa pendekatan filosofis? Ya, dilihat dari salah satu buku karya Malik Badri itu. Dalam buku ini ada tanda kutip, dalam buku ini saya memaparkan penemuan-penemuan penting dalam bidang psikologi modern. Nah, jadi hal ini disebabkan karena Malik Badri juga menggunakan pendapat-pendapat dari pemikiran modern psikologi konvensional dalam merumuskan teori psikologi Islam. Jadi ketiga-tiganya dipakai oleh Malik Badri gitu. Nah, kalau pendekatannya spiritualis itu dilihat dari ditunjukkan dalam pendapatnya yang menyatakan pendapat Malik Badri itu ada dalam bukunya itu ditunjukkan tentang kebiasaan tafakur tanpa melihat benda yang menjadi objeknya. Al-Quran juga menyerukan manusia untuk melihat segala ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di
di alam raya ini yang tidak dapat dijangkau oleh kekuatan tangan manusia, seperti langit, gunung-gunung, dan lautan lepas. Al-Quran juga mengajak orang-orang mukmin untuk merenungkan nikmat Allah SWT. Mereka berupaya karya cipta yang dihasilkan oleh para ilmuwan, karena Allah SWT telah memberikan ilmu kepada mereka untuk kepentingan hidup dan kehidupan umat manusia. Terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 164. Jadi dari kutipan ini di buku Malik Badri itu, penulis menyimpulkan bahwa Malik Badri juga menggunakan pendekatan spiritualis yang tadi udah ada sih penjelasan pendekatan spiritualis itu apa gitu kan. Terus juga menggunakan pendekatan tasawufi. Jadi ketiga pendekatan itu digunakan atau dipakai oleh Malik Badri. Itu kesimpulannya sih sebenarnya. Nah, dari kesimpulan ini bisa dilihat kita bisa lihat juga nih, Kakak bacakan ya. Dalam kajian penelitian ini terdapat 3 kesimpulan bahwa pendekatan dalam perkembangan psikologi Islam dalam perspektif Malik Badri menggunakan kombinasi pendekatan antara spiritualis, filosofis, dan tasawufi, dalam artian bahwa Malik Badri menggunakan pendekatan perumusan teori psikologi Islam bersumber dari kajian terhadap Al-Quran dan hadis. Jadi Malik Badri ini merumuskan teori psikologi Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis, ya, bersumber dari kajian spekulatif yang bersifat empiris dan hasil kajian pemikiran, dan bersumber dari pemahaman dan penghayatan kasus-kasus atau tema-tema psikologi serta dalam prakteknya secara langsung. Nah, selain itu metode yang digunakan dalam kombinasi antara metode pragmatis dan idealis, dalam artian bahwa Malik Badri melakukan adopsi teori barat dan juga mengkaji teori dari sumber utama Islam. Jadi pada intinya Malik Badri itu menggunakan yang merumuskan teori itu menggunakan atau bersumber dari Al-Quran dan hadis gitu ya.